Institusi mana yang berat? Begini, barangkali kita perlu melihat yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas yang berkaitan dengan keuangan negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Pendapat saya ini bisa di cross check di bukunya Pak Dian Puji Simatupang, itu pendapatnya sama. Bisa di cross check keusulannya Profesor Saldi Isra, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam bukunya yang terbaru judulnya Lembaga Negara, ataupun tulisannya Mahrus Ali yang berjudul Delik Korupsi. Pendapat mereka adalah sama, bahwa kewenangan yang berkaitan dengan audit terhadap kerugian keuangan negara itu adalah wewenang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada dasarnya logika ini dibangun secara sistematis apabila melihat undang-undang, mulai dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara 15/2004, Undang-Undang BPK, serta tentunya kalau dalam konteks kehakiman, maka kita perlu juga memperhatikan yang namanya SEMA nomor 4 tahun 2016. Di mana di situ dengan tegas menyatakan bahwa yang berwenang untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, mungkin secara tegas BPK atau BPKB atau begini pertanyaan saya ganti, sampai di batas mana BPKB itu punya hak untuk mendeklar, ini saya soal deklarnya nih, untuk mendeklar adanya kerugian negara. Saya berpendapat bahwa BPKP tidak memiliki kewenangan untuk mendeklar tentang kerugian keuangan negara. Itu jelas adalah wilayah BPK. Boleh tidak tapi BPKP melakukan perhitungan. Dalam pendapat saya, kalau merujuk kepada pasal 9 ayat 1 huruf L, mohon diperiksa nanti, Undang-Undang BPK, itu boleh. Tapi perlu diingat bahwa konsepnya harus ada mandat yang diberikan oleh BPK. Dengan kata lain, tugas BPKP itu adalah untuk dan atas nama BPK. Karena bunyi pasal tersebut adalah BPK dapat menggunakan tenaga ahli di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Dengan kata lain, kalau BPKP tidak sesuai dengan ketentuan tadi, maka dalam pandangan saya dia tidak berwenang. Terima kasih. Baik. Tadi ada disebut soal SEMA ya. SEMA. Kekuatannya itu sampai di mana, saudara? Baik, secara doktrin yang namanya SEMA itu disebut oleh Profesor Bagaimanan sebagai pseudo web hacking atau peraturan perundang-undangan semu. Setidaknya ada beberapa pemahaman soal SEMA. Yang pertama, yang namanya SEMA itu dia bukan surat biasa. Yang kedua, SEMA itu biasanya dia berisi petunjuk, pemberitahuan ataupun pedoman dalam pelaksanaan tentang sesuatu. Yang ketiga, dan karena ini judulnya SEMA, Surat Edaran Mahkamah Agung, maka tentunya berada di bawah lingkup Mahkamah Agung. Jadi pertanyaan saudara penasihat hukum sepertinya merujuk kepada makna kepada surat edaran. Yang ketiga, yang namanya surat edaran itu dia adalah perintah dari lembaga yang di atas terhadap lembaga yang di bawah secara konstruksi hukum administrasi negara. Dan yang keempat, yang namanya surat edaran itu dia mengikat secara internal meskipun tidak eksternal. Artinya jika kemudian dia berupa SEMA, maka mengikat bagi lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, sekarang pada saudara